Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kata Teknisi. Salam sejahtera buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Salam sukses selalu bagi anggota teknisi. Oke, hari ini kita akan berbagi video lagi ya, untuk berbagi pengalaman tentang servis TV LED khususnya ya. Untuk hari ini kita akan mencoba menyervis TV 42 in dengan gejala awalnya dia blank ya, 42 in sub blank dengan panel Inolux ya. Untuk TV 42 in sub ya, dengan memakai panel Inolux rata-rata dia mengalami kerusakan blank LCD ya. Penanganannya sebenarnya untuk kerusakan seperti ini rata-rata sama ya, dengan cara memutus jalur PGH PGL ya. Jadi kita mengetahui kenapa tegangannya bisa tidak ada, tegangan output dari IC DC-DC konverternya tidak keluar ya. Rata-rata untuk panel CIME Inolux seperti sub 42 ini kebanyakan jalur PGH dan PGL-nya short ya. Jadi karena tegangan PGH PGL-nya berdekatan, jadi dia gampang sekali untuk short ya. Caranya untuk mengetahui itu gampang aja ya. Jadi jalur untuk panel CIME, untuk tekon yang di sebelah ujung paling ujung itu ada titik poin untuk PGH dan PGL. Jadi PGH-nya kita kita potong jalurnya, apakah keluar tegangannya. Jadi setelah kita potong, ketika kita potong tegangannya keluar, kita matiin, kita ukur resistansi antara PGH yang ke panel sama PGL yang ke tekon. Kalau ada resistansi, berarti itu menandakan resistansi bolak-balik ya. Ketika kita bolak-balik ada resistansi, berarti itu menandakan kalau PGH dan PGL-nya short ya. Jadi kita langsung aja, kalau misalkan sudah ada resistansi, kita tembak aja. Kita tembak pakai 3,3 volt ya, pakai tegangan 3,3 volt yang ampernya cukup besar. Kita shortkan aja, tapi dengan catatan PGH dan PGL yang masuk ke tekon harus kita putus dulu ya jalurnya ya. Jadi tidak ketika kita shortkan tidak sampai rusak IC DC-DC converter ya. Jadi PGH dan PGL yang ke panel aja. Kemungkinan kita tembak pakai 3,3 volt, kita perhatikan di jalur cop samping ya. Biasanya di daerah kupingan itu tuh jalurnya pasti ada yang gosong. Jalur PGH dan PGL-nya. Oke, untuk kasus seperti itu kita bisa langsung tembak pakai 3,3 volt. Ketika ada yang kita tembak terbakar, berarti itu jalur yang gosong. Kita tembak pelan-pelan sampai jalur shortnya itu hilang ya. Ini kita bisa lakukan tidak usah terlalu lama. Pokoknya kita cek, kita tembak sampai ukur resistansinya sudah hilang. Kita cek di bagian top samping, biasanya pasti ada jalur yang terbakar. Nah, setelah jalur yang terbakar itu biasanya jalur PGH-nya bisa terpisah sama PGL atau jalur PGH-nya putus. Untuk kasus yang mau kita kerjakan ini, kita sudah tembak jalur ya. Jadi gambarnya menjadi terbelah jadi dua. Jadi gambarnya tinggal seperempat. Jadi 3/4-nya hilang gambarnya. Ini contohnya seperti ini ya. Kita langsung aja. Oke, teman-teman, tampilannya seperti ini ya setelah kita tembak jalurnya ya. Ini kalau dilihat dari seksama dianya gambar hanya seperempat saja yang bergambar ya. Jadi bagian sebelah sini itu gambarnya ada normal, masih normal. Kita pindah siaran dulu biar terlihat. Ya, itu gambarnya normal ya, tapi di bagian 3/4 nih gambarnya berhenti. Jadi ini menandakan ada jalur yang terputus antara kupingan sebelah sini dan kupingan sebelah sini. Oke, kita bisa lihat lebih dekat ya. Oke, teman-teman, apakah teman-teman bisa melihat jalur
Nah, ini ya, akan saya tunjukkan ya jalurnya ya. Ini jalur setelah kita penembakan jalur ya. Jalur ini terlihat tidak? Nah, ini jalur sebelah sini ini ada yang gosong ya. Ini jalur PGH dan PGL-nya sudah gosong di sini ketika kita tembakkan tadi. Jadi resistansi sudah hilang. Kita sambung PGH dan PGL, gambar sudah menyala ya. Tapi gambarnya terjadi 3/4 saja, 3/4 hilang, 1/4 aja tinggalnya ya. Jadi jalur yang gosong ini, jalur menuju dari cop sini ke cop yang sebelahnya ya, ke sebelah sini. Ini jalur PGH ya. Apakah bisa diperbaikin? Tentu saja bisa ya. Kalau teman-teman teknisi yang sudah sering mengerjakan ini pasti tahu. Kita tidak tinggal melihat saja di Google banyak contohnya untuk data pin IC chop ya. Oke, saya naikkan lagi. Oke. Ya, ini sudah saya jumper ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara ini. Awalnya kita harus lepas dulu jalurnya PGH PGL yang ke tekon dari panel. Panel kita ukur resistansinya. Kalau resistansinya ada, berarti itu menandakan jalur PGH dan PGL-nya short. Rata-rata pasti kerusakannya seperti itu untuk TP42 in blank. Jadi kita tembakkan, kalau sudah resistansinya hilang, kita cek di daerah chop sini. Pasti ada jalur yang gosong. Kita cek jalur yang gosong itu jalur apa. Kalau misalkan jalur yang itu jalur PGH, kita jumper ke PGH setelahnya. Tapi kalau itu jalur PGL, kita sambung jalur PGL ke sebelahnya. Oke, ini sebenarnya sudah kita sambung ya. Jalur PGH ke sini dan sama sini. Jadi ini terputus ya. Jadi gambar 3/4 tuh bisa kita katakan terputus dari jalur PGH-nya setelah kita tembakkan. Jadi ini kita sambungkan, kita coba. Iya, normal ya. Kita lepas, kita lepas. Slow motion lagi dia, tidak mendapat jalur PGH jalur besar ya. Kita sambung lagi. Oke, ini kita sambung ya. Normal kembali ya. Oke, jadi intinya apakah bisa gambar 3/4 hilang diperbaikin? Tentu saja bisa. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, seperti ini gambarnya bisa diperbaikin. Jadi tinggal kita menyambung jalur chop aja, jalur PGH yang dari kupingan bawah ke daerah kupingan atas. Oke, nah segitu aja ya teman-teman untuk videonya. Jangan lupa di-share ke teman-teman ya, siapa tahu video ini bermanfaat. Jangan lupa kita sebagai teknisi di Indonesia saling mensupport. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam dari Kalimantan Timur, Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.